Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Saya Hanifah Sintia Intan Purwaningsih, NIM 146. Apa kabar Anda hari ini? Kembali menjumpai Anda di siang kali ini. Sejumlah informasi aktual, tajam, terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah informasi pertama kami siang kali ini. Sudah kurang lebih 1,5 tahun pandemi COVID-19 melanda dunia. Pandemi telah banyak menimbulkan dampak dan perubahan dunia. Di Indonesia sendiri, pagebluk telah memberikan dampak signifikan dalam semua sektor kehidupan bangsa Indonesia. Mulai dari sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor keagamaan, dan sektor lain terkena imbasnya. Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi COVID-19. Di sektor kesehatan, pemerintah telah berupaya mempercepat pelaksanaan tracing, testing, dan treatment 3T. Memenuhi obat antiviral untuk pengobatan pasien COVID-19, pemenuhan kebutuhan oksigen, percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia. Di sektor ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan dalam penyaluran ragam bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat. Serta di sektor lainnya, pemerintah telah mengeluarkan skema-skema kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi. Semuanya dilakukan semata-mata untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi mengatakan, penanganan pandemi COVID-19 ini bukan hanya tugas dari pemerintah pusat. Menurutnya, butuh kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pandemi di Indonesia. Lebih lanjut, Muhadjir Effendi menjelaskan, pemerintah telah mengaktifkan Klaster Nasional Penanggulangan Bencana untuk perkuat penanganan pandemi COVID-19. Klaster ini terdiri dari klaster kesehatan, klaster logistik, klaster perlindungan dan pengungsian, klaster pendidikan, dan klaster pemulihan dini. Muhadjir mengatakan, aktivasi klaster nasional ini akan menjadi dasar pelibatan aktor multipihak secara terkoordinasi dan terarah, mulai dari pelibatan pihak kementerian, lembaga dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, organisasi non-pemerintah, dan melibatkan masyarakat luas. Muhadjir mengarahkan agar klaster nasional bisa meningkatkan peranannya dalam membantu penanganan COVID-19. Untuk klaster kesehatan, terang Menko Muhadjir bisa membantu percepatan vaksinasi dan optimalisasi 3T dan sosialisasi protokol kesehatan 5M dan membantu antisipasi. Untuk klaster logistik, bisa membantu memenuhi kebutuhan logistik dan mengawal distribusi logistik penanganan COVID-19. Untuk klaster pendidikan, bisa mengawal kebijakan tatap muka di masa PPKM dan membantu pelaksanaan percepatan vaksinasi bagi pelajar dan tenaga pendidikan. Kemudian, klaster pengungsian dan perlindungan membantu penguatan manajemen pengungsian di masa pandemi dan tempat isolasi mandiri. Klaster pemulihan ini bisa membantu pemerintah daerah untuk mengaktifasi posko Satgas COVID-19 hingga level terendah di RT/RW dan membantu pemulihan dampak COVID-19 di daerah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada berita kali ini. Saya pamit. Salam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.